Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok mesin penggiling cabai yang terdiri dari Albert Surya Utagalung, Hairul Nazmi Daulay, Muhammad Reza Fadlan, Tandoli Akbar Tanaka, dan yang terakhir itu Sodip Tindaun. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami, yaitu mesin penggiling cabai. Saya selaku moderator mempersilakan Saudara Albert untuk menjelaskan materi yang kami bahas. Kepada Saudara Albert kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Tandoli. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan tentang mesin penggiling cabai ini. Prinsip kerja pada mesin penggiling cabai yang dirancang sebagai berikut. 1. Untuk mengawali atau memulai terlebih dahulu memasukkan cabai ke dalam ruang penggiling cabai. Kedua, masukkan air secukupnya dan tuang ruang penggiling. 3. Operasikan mesin dengan menghidupkan motor penggerak. 4. Putaran pada poros motor penggerak akan diteruskan di putaran ke puli penggiling poros penggiling. Maka sistem telah beroperasi. 5. Dengan dioperasikannya mesin pada cabai, maka penggilingan sehingga cabai tergiling. 6. Setelah cabai tergiling, matikan pengoperasian mesin. 7. Cabai yang sudah tergiling dikeluarkan melalui celah dengan cara manual, menuju ke saluran keluar, lalu jatuh ke bawah dan ditampung dengan wadah penampung. Terakhir, demikianlah proses kerja mesin penggiling cabai secara terus-menerus dengan cara yang sama sehingga kapasitas diinginkan tercapai. Komponen-komponen dan teori dasar penghitung. 1. Rangkaian mesin. Kerangka adalah konstruksi yang mampu menahan komponen lain yang berfungsi sebagai penopang dalam suatu rancang bangun suatu mesin atau alat bantu. Kerangka yang digunakan adalah besi berbentuk persegi 4 dan besi siku dengan tujuan mampu menahan beban mesin. Yang kedua, motor listrik. Motor listrik merupakan sumber utama sebagai tenaga untuk mensuplai daya ke poros dengan sepasang puli melalui sabuk sebagai perantara. Daya motor penggerak digunakan untuk menggerakkan perangkat mesin dan proses penggilingan cabai, sehingga memperoleh penggilingan dengan hasil yang baik dan dapat diterima. Selanjutnya saya kembali kepada Tandoli selayaknya moderator. Terima kasih Saudara Albert sudah memberikan penjelasan. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Hairul Nazmi Daulay. Pada Saudara Hairul Nazmi Daulay dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Tandoli. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan. 3. Poros. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dilakukan oleh poros. 4. Puli. Puli merupakan bagian terpenting dari mesin, sehingga dalam pembuatan puli perlu dipertimbangkan baik kekuatan puli, proses pengerjaan hingga nilai ekonomis bahan puli. Bahan puli ada yang terbuat dari aluminium dan ada pula dari besi cor tergantung kebutuhannya. Besi cor adalah bahan yang pertama kali digunakan dalam pembuatan puli, mengingat bahan ini dapat menerima atau dapat mentransmisikan daya yang besar sehingga banyak digunakan untuk mesin industri, mesin pertanian, dan mesin otomotif. 5. Sabuk. Sabuk V atau V-belt adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaannya, sabuk V dibelitkan mengelilingi alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Sabuk V banyak digunakan karena sabuk V sangat mudah dalam penanganannya dan murah harganya. Selain itu, sabuk V juga memiliki keunggulan lain, di mana sabuk V akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah serta dibandingkan dengan transmisi roda gigi dan rantai. Sabuk V bekerja lebih halus dan tak bersuara. Sabuk V selain juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan transmisi yang lain, sabuk V juga memiliki kelemahan di mana sabuk V dapat memungkinkan terjadinya slip. 6. Bantalan. Bantalan adalah elemen mesin yang berfungsi untuk
menumpu poros, sehingga putaran gerak dapat berlangsung halus, aman, dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak bekerja dengan baik, maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja secara semestinya. Selanjutnya saya akan kembali kepada moderator, Saudara Tandoli. Terima kasih Saudara Khairul Nazmi Daulay sudah memberikan penjelasannya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Muhammad Reza Fadlan. Pada Muhammad Reza Fadlan dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih Saudara Tandoli. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini yang ketujuh ada pisau. Pisau adalah lempeng logam yang mempunyai sisi tajam dan berfungsi untuk memotong benda. Pisau harus memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada benda yang akan dipotong. Pembahasan komponen-komponen dasar mesin penggiling cabai. Yang pertama di sini ada motor. Perhitungan untuk penentuan motor listrik terlihat seperti pada slide sehingga didapat nilai-nilai sebagai berikut. Gaya proses pada sistem sama dengan 129,36 kg. Torsi yang akan diakibatkan beban proses pada sistem sama dengan 16,428 kg per meter. Kemudian daya motor proses yang dilakukan pada sistem sama dengan 481,46 watt. Daya motor penggerak total sama dengan 653,72 watt. Daya rencana motor penggerak sama dengan 719,09 watt. Sehingga bisa ditentukan daya motor yang digunakan dibagi karena 1 HP sama dengan 746 watt. Maka 719,09 dibagi 746 sama dengan 0,96 HP. Sehubungan daya motor seperti yang tertera di atas tidak tersedia di pasaran, maka dipilih motor dengan daya lebih besar dari 0,96 HP. Maka daya motor yang digunakan Pascal adalah 1,0 HP dengan putaran aktualnya 1400 rpm dengan tegangan 220 volt 1 fase. Kemudian di sini yang kedua ada poros. Perhitungan untuk penentuan poros terlihat seperti pada slide, sehingga didapati nilai-nilai sebagai berikut. Tegangan geser izin sama dengan 4,42 kg per mm kuadrat. Torsi sama dengan 519 kg per mm. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan diameter poros yang diizinkan dan diameter poros yang digunakan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Saudara Tandoli selain moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Reza Fadlan sudah memberikan penjelasan. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Sodip. Terima kasih Saudara Tandoli. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan. A. Diameter poros yang diizinkan. Diameter poros yang diizinkan sama dengan 10,78 mm atau dibulatkan 11 mm. Jadi ukuran poros yang paling kecil atau minimal sebesar 11 mm. B. Diameter poros yang digunakan. Berdasarkan perhitungan di atas, pemakaian poros pada mesin ini yang paling kecil adalah sebesar 11 mm. Maka untuk ukuran tempat dudukan puli yang digunakan puli adalah 10 inci atau sama dengan 254 mm. Ukuran porosnya sebesar 30 mm. Dan untuk dudukan bantalan disesuaikan dengan diameter dalam bantalan ditentukan sebesar N berdasarkan diameter poros. Sehingga poros yang digunakan aman untuk digunakan karena diameter yang diizinkan lebih kecil dari diameter yang digunakan, di mana diameter terkecil sebesar 11 mm. 3. Sabuk. Perhitungan untuk menentukan sabuk terlihat pada slide, sehingga didapati nilai-nilai sebagai berikut. Kecepatan linear sabuk sama dengan 3,73 meter per sekon.
Panjang keliling sabuk 1294,67 mm. Panjang sabuk yang ada adalah 1290 mm atau sama dengan 51 inci. Tegangan tarik izin sabuk sama dengan 0,5 kg per mm kuadrat. Kekuatan sabuk sama dengan 0,25 kg per mm kuadrat. Sementara tegangan sabuk yang diizinkan adalah tarik izin sabuk sama dengan 0,5 kg per mm kuadrat. Maka sabuk aman digunakan sebab tegangan tarik izin sabuk lebih besar dari tegangan sabuk yang terjadi, atau 0,5 lebih besar dari 0,25 kg per mm kuadrat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tandoli selayaknya moderator untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan tentang mesin penggiling cabai. Berikut ini adalah tabel solusi-solusi yang kami berikan. Terlihat pada tabel, pada solusi A, kami memilih penggerak motor diesel dengan rangka mesinnya besi hollow dan transmisi gear. Mata pisaunya kami memilih plat baja ST44 serta poros dengan baja ST44 diameter 90. Untuk solusi B, kami memilih motor listrik besi hollow untuk rangka mesinnya. Untuk transmisi daya kami pilih puli dan sabuk. Setelah itu mata pisau kami memilih plat stainless steel dengan ketebalan 1,2 mm serta menggunakan poros dengan material baja S45C diameter 90. Untuk opsi atau solusi C, kami memilih penggerak motor bensin dengan rangka mesinnya itu besi hollow juga. Transmisi dayanya kami memilih sprocket dan rantai. Mata pisau plat baja ST37 dan material untuk porosnya kami memilih baja ST37 diameter 90. Dan untuk solusi D itu manual dengan pengerjaan itu menggunakan batu gilingan bumbu. Dan kesimpulan yang bisa kami simpulkan adalah dari hasil analisa yang telah kami lakukan, kami memilih solusi atau pilihan B. Karena solusi B memenuhi aspek-aspek jig dan fixture. 1. Aspek jig dan fixture, yaitu aspek teknis atau fungsi, mendapatkan ukuran yang seragam, mendapatkan ketepatan ukuran. Yang selanjutnya itu ada aspek ekonomi, memangkas waktu produksi, menghemat biaya produksi, menghemat biaya perawatan mesin, mengurangi biaya operator ahli, karena tidak diperlukannya keahlian khusus dalam mengoperasikan mesin. Untuk aspek sosial, keamanan, mengurangi beban kerja fisik operator, mengurangi resiko kecelakaan kerja, melalui perhitungan-perhitungan yang menjadikan mesin sudah aman digunakan. Solusi B menjadi pilihan utama kami, karena solusi B hemat dalam biaya operasi, biaya produksi mesin, biaya perawatan, dan ketahanan penggunaan. Kami tidak memilih solusi A karena solusi A lebih mahal dalam biaya produksi mesin dan biaya perawatan. Itu karena materialnya yang memiliki kualitas di atas solusi B. Namun memiliki ketahanan yang lebih lama dibandingkan solusi B dan C. Ketahanan pada solusi B bisa dioptimalkan dengan melakukan perawatan rutin sehingga ketahanan solusi B bisa menyamai solusi A. Kami tidak memilih solusi C karena solusi C ketahanannya yang lebih lemah dibandingkan solusi A dan B. Namun, solusi C memiliki keunggulan pada murahnya biaya produksi mesin. Kami tidak memilih solusi D karena tujuan menciptakan mesin penggiling cabai ini adalah untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan manual menggunakan batu giling. Sekianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.